Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang semuanya, teman-teman wartawan luar biasa ya. Pertama kita ucap dulu alhamdulillah ya, syukur kepada Allah SWT dengan kasih sayangnya, dengan puji dan syukurnya kita bisa berkumpul di sini ya. Pada hari ini kita akan konversi pers ya. Mengenai apa? Mengenai tentang gugatan perangkat desa di Kabupaten Garut, khususnya di Desa Sukabukti, Kecamatan Cilawu. Ini sangat luar biasa. Ini saya kenalkan nih. Ini Bapak Ketua PPDI ya, Bapak Said ya. Itu bendahara ya, Jejen ya. Ini adalah teman-teman yang luar biasa nih, yang berjuang untuk keadilan. Ya, ini Nenden Yunarsi, Nina Yulianti. Ini teman-teman perangkat desa Sukabukti, Kecamatan Cilawu yang sangat luar biasa memperjuangkan haknya sebagai perangkat desa. Terjadinya kapan? Terjadinya bulan Januari, tanggal 20 Januari 2020, diterimanya surat pemberhentian. Ini ya, surat ini SK ini yang menjadi objek sengketanya. SK-nya surat pemberhentian perangkat desa Sukabukti. Pada bulan Februari teman-teman ini datang ke sini mengadukan tentang masalah ini. Tapi sebelumnya sudah dilakukan mediasi oleh pihak PPDI ya, bulan Januari ya, tapi tidak selesai. Akhirnya kita melakukan langkah-langkah hukum, termasuk mediasi juga. Pada tanggal 3 April 2020 kita mengirimkan surat keberatan mengenai pemberhentian tersebut. Karena tidak ditanggapi, akhirnya kita melakukan proses ke pengadilan oleh PT UN pada tanggal 21 April 2020. Nah, dia perempuan semuanya ya, dia berani menegakkan keadilan. Dan alhamdulillah putusannya ya, semuanya dikabulkan. Jadi perintah pengadilan menyatakan batal SK tersebut, Pak. Yang kedua, memerintahkan tergugat untuk mencabut SK tersebut. Saya bacakan Pak ya, ini putusannya tanggal 10 September 2020 ya. Amar mengadili putusan dalam eksepsi yang pertama ya Pak ya, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima seluruhnya. Dalam pokok perkara yang pertama Pak ya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal. Pertama, keputusan kepolisian yang tadi saya sebutkan semuanya batal Pak. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut SK tersebut, Pak. Oke, yang keempatnya, mewajibkan, nah ini yang penting, Pak. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat para penggugat, ini 3 orang ini, dalam jabatan semula sebelum diterbitkan surat keputusan objek sengketa. Jadi mengembalikan beliau-beliau ini sebagai perangkat desa yang semula. Dan ini sebagai kawal perencanaan kadus 2, ini kadus 3. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Ini alhamdulillah gugatannya sempurna Pak. Ini satu pembelajaran yang luar biasa untuk khususnya untuk di Garut ya Pak ya. Untuk di Garut, pemerintah Garut ya, khususnya untuk kepala desa dan perangkat desa. Dan juga atasannya bupati ya, dan tim pembinanya adalah kecamatan. Bahwasanya pemberhentiannya sebenarnya sudah diatur Pak dalam undang-undang. Ini Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pak ya. Pemberhentian perangkatan sudah diatur Pak ya. Yang kedua, Permen Dagri Nomor 67 tahun 2017 Pak. Dalam pasal 5 mengatakan untuk pemberhentian itu ada 5 alasan ya Pak. Yang pertama, usianya genap 60 tahun.
Yang kedua berhalangan tetap. Yang ketiga dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dengan ancaman hukumannya 5 tahun, Pak. Yang keempat melanggar larangan sebagai perangkat desa. Yang kelima tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Setelah ada keputusan dari Bapak, hati senang, bersyukur, dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, Bapak Ketua PPDI sama anggota dan Bapak Anton. Harapannya semoga bisa diterima di desa dan bekerja seperti semula lagi. Bu, asal tadinya apa sih yang dilakukan Ibu sehingga terjadi pemecatan itu, Bu? Tidak tahu, Pak, tanpa alasan. Tanpa alasan. Ibu tidak mendukung salah satu pihak mungkin Tidak. dalam pilkades. Tidak. Hanya saja Ibu menerima pemecatannya secara lisan atau tertulis? Tertulis. Tertulis. Ibu tidak bisa menerima karena hal itu. Tidak. Gaji yang tidak dibayarkan, Bu? Bulan Januari, dari bulan Januari tidak dibayar. Sampai sekarang. Iya. Ibu sekarang di rumah aja. Di rumah. Tahunya nanti mungkin setelah nanti punya salinan putusan Pengadilan Tata Negara Bandung, saya akan menyuruh mereka untuk kembali membawa proses tersebut. Walaupun mereka banding, karena punya hak. Nanti mereka bawa putusannya kerja. Jadi putusannya walaupun banding, karena toh di sana belum ada penggantinya sampai sekarang. Karena walaupun banding ya tetap harus dilaksanakan juga putusannya. Jadi beliau saya suruh nanti hari Selasa setelah dapat putusan fotokopian salinannya mereka bawa ya. Inilah bukti bahwasannya kita menang. Kita masih jadi perangkat desa. Bahkan ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Sebelum usia 60 tahun mereka masih berhak menjadi perangkat desa. Ini dengan adanya putusan tersebut, Pak. Luar biasa, Pak. Nah, makanya hari Selasa saya suruh mereka ketika sudah ada putusan kerja. Walaupun di gimana ada hukum nanti yang melindunginya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, khususnya ini dari pengacara kondang kita Bapak Anton dan rekan. Alhamdulillah wasyukurillah atas putusan amar. Kami sebagai Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Kabupaten Garut, dan ini adalah bendahara tingkat kabupaten, puji syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana jerih payah para perangkat desa mencari keadilan ada hasilnya. Nah, mudah-mudahan ke depannya harapan dari organisasi walaupun tidak bisa eksekusi, jangan sampai terulang kejadian-kejadian seperti ini. Kami dari organisasi berharap dalam rangka menjelang pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2021, pihak DPMD ini harus bisa langsung mengadakan pembinaan yang lebih komprehensif tatkala ada permasalahan-masalahan di desa. Jangan sampai istilah mencuat sampai ke PT-UN. Bapak, jadi selama ini Bapak anggap bahwa DPMD tidak melakukan pembinaan dengan serius, Pak? Jadi selama ini hasil pengamatan dan evaluasi organisasi, kadang-kadang pihak DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut itu harus saya yang sowan ke sana. Segala lupa, jadi harus laporan. Tapi akhirnya dengan jalinan koordinasi dengan baik dengan Kabid PMDes, dengan Kadis, ya ada keseriusan, Pak. Jadi ya walaupun kurang optimal atau kurang maksimal, alhamdulillah ada respon dari pihak DPMD. Respon seperti apa, Pak? Ya dia dalam memediasi membantu sampai langkah dia datang ke Kecamatan Cilawu dengan Ketua PPDI dan sampai mengumpulkan para kepala desa di Kecamatan Cilawu. Alhamdulillah itu ada usaha dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, harapan PPDI sendiri seperti apa sekarang? Nah, untuk harapan organisasi yaitu PPDI Kabupaten Garut, mudah-mudahan kejadian ini yang pertama dan yang terakhir, dan jangan terulang kembali di tahun 2021. Jadi kan di sini udah jelas, Pak, udah jelas
Pak pengacara udah menjelaskan dari awal bahwa regulasi aturan udah ada ketetapannya, baik dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai ke bawahnya Permendagri 67 2017, revisi dari Permendagri 83 2015 udah jelas sampai ke bawahnya Perda dan Perbu 49 2017. Tapi kok kenapa aturan sudah mengikat tapi banyak yang dilanggar? Nah, harapan daripada PPDI, setiap para kepala desa harus mentaati aturan sudah dituangkan. Itu aja, Pak. Terus kekurangan dari kepala desa dengan tidak mengikuti aturan tersebut menurut PPDI disebabkan apa, Pak? Ya mungkin karena kurangnya pemahaman. Karena seandainya para kepala desa begitu dilatih, harus dibina dulu atau dikasih dulu pembekalan. Jadi jangan langsung suruh bekerja. Kalau seandainya kepala desa begitu dilantik langsung bekerja, otomatis mungkin aturan-aturan kadang-kadang kurang memahami. Tapi seandainya para kepala desa yang sudah mengikuti prosesi pemilihan dan menang dan dilantik, jangan dulu disuruh bekerja, tapi pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus mengadakan dulu pembinaan atau pelatihan khusus untuk para kepala desa. Harapan dari organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Garut atau disebutnya PPDI menaruh harapan besar, terutama ini di sektornya desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus mengimplementasikan aturan sampai ke bawah, termasuk ke desa-desa, Pak. Karena turunan dari Pergub sudah jelas, Pergub 49 mengatur secara teknis bahwa perangkat desa itu tidak boleh diberhentikan kalau tidak, yang tadi Pak Anton bilang, 5 perkara itu. Nah, seandainya ini kejadian terulang seperti ini mohon ada perlindungan dari pihak-pihak DPRD agar regulasi secara hukum ada yang lebih substansi ke bawahnya. Itu harapan dari PPDI, Pak. Jadi sampai ke bawahnya. Perkara ini, Pak, gugatan ini di PT UN, ini baru pertama kali di Garut, Pak. Padahal pemberhentian ke perangkat desa oleh kepala desa itu sering terjadi. Nah, ini ada dijadikan pilot project, Pak, untuk kedepannya. Bahwasannya, kalau dilakukan seperti itu, akan terjadi kejadian seperti apa? Akan dimenangkan oleh perangkat desa, karena aturannya jelas. Ini adalah pilot project, Pak, dari PPDI, ya. Pak Sarif ngomong saya ini pilot project, Pak. Ini baru pertama kali, Pak. Pertama kali, Pak. Jadi ini pilot project seperti apa, Pak? Yang Bapak maksud? Karena gini, Pak. Saya dapat laporan dari Pak Sarif bahwasanya perangkat desa yang diberhentikan ini sering, tapi tidak berani, Pak. Tidak berani, Pak. Nah, ketakutannya apa? Ketakutannya takut kalah pertama, Pak, ya. Kedua, tidak punya uang, Pak, untuk biayanya, Pak. Ya, kalau orang yang memang membutuhkan jasa hukum, orang ini lah, kita siap membantunya, Pak. Yang ketiga, takut sama masyarakat dan kepala desa sebagai pimpinannya, Pak. Banyaklah hal yang seperti ini jadi bagian proyek bahwasanya kalau kita mau menegakkan keadilan yang benar, insya Allah akan memenangkannya, Pak. Sesuai dengan undang-undang juga seperti itu. Ini adalah pilot project dari perangkat desa, Pak, bahwasanya undang-undang ini adalah sudah benar, sudah baik. Jadi kasus pemberhentian secara sepihak di Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu itu bukan yang pertama. Yang paling pertama itu adalah Desa Tanjung Kaya, Kecamatan Samarang, dan di Tarogong Kalen juga ada Desa Jati, sama 2020, termasuk yang di Cigadog, Cikelek. Cuman keberanian dia tidak seperti Paiter perangkat desa Sukamukti. Walaupun dia perempuan, tapi dia berani. Walaupun dengan dana serba terbatas, tapi dia mencari keadilan. Nah, yang lain-lain seperti Desa Tanjung Kaya sudah dimediasi, tapi hasilnya tidak mau diperjuangkan. Ya alhamdulillah, organisasi tidak memaksa. Itu aja, Pak. Jadi di statement Pak pengacara betul, ini akan dijadikan pilot project
Pilot proyek untuk ke depan jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Gitu aja.